Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan saya Bu Eni dalam pembelajaran biologi kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Sekarang perhatikan kedua tanaman yang ada pada slide. Tanaman yang pertama adalah pohon beringin yang bertumbuh membesar dan tinggi, sedangkan yang kedua adalah tanaman jagung. Kira-kira antara kedua tanaman ini apakah ada perbedaan? Betul, dua tanaman ini sangat berbeda. Yang pertama, tanamannya dapat tumbuh membesar sampai hampir tidak terbatas dan bertahun-tahun, sementara yang tumbuhan jagung mengalami pertumbuhan terbatas dan hanya hidup dalam beberapa bulan. Nah, kenapa kedua tanaman tersebut mengalami pertumbuhan yang berbeda? Ada tanaman yang mengalami pertumbuhan ke atas saja dan ke bawah saja. Ada tanaman yang mengalami pertumbuhan ke atas atau memanjang ke bawah dan juga membesar ke samping. Pada tanaman B, yaitu tumbuhan beringin, dia dapat bertumbuh memanjang ke atas ke bawah dan juga membesar. Sedangkan pada tumbuhan jagung, dia hanya mengalami pertumbuhan memanjang ke atas dan ke bawah. Nah, tanaman jagung ini dikatakan dia hanya mengalami pertumbuhan primer, sedangkan tanaman beringin dikatakan dia mengalami pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Lalu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder? Mari kita simak pada slide selanjutnya. Pertumbuhan primer disebabkan karena aktivitas sel meristem primer yang ada pada ujung akar dan ujung batang. Aktivitas dari sel-sel meristem pada ujung akar dan ujung batang ini menyebabkan batang dan akar akan tumbuh memanjang, baik memanjang ke atas ataupun memanjang ke bawah. Nah, jika kita ingin mengukur pertumbuhan primer ini, maka kita bisa mengukur dengan alat yang disebut auxanometer. Jika kita ingin melihat lebih lanjut pada ujung batang ataupun ujung akar tanaman, maka secara mikroskopis kita dapat membedakan bagian-bagian atau daerah pada ujung batang ataupun ujung akar ini. Di sana terdapat 3 daerah. Yang pertama adalah daerah pembelahan sel atau meristematik, di mana itu terdapat pada bagian paling ujung, di mana selnya bersifat aktif, terus-menerus membelah, dan bersifat meristematik. Di belakang daerah pembelahan atau meristematik terdapat daerah perpanjangan sel atau elongasi. Sifat dari daerah ini, selnya aktif untuk membesar dan juga memanjang. Inilah yang menyebabkan kenapa tumbuhan itu selain dia bertambah banyak selnya juga bertambah ukurannya. Yang ketiga adalah daerah diferensiasi, di mana selnya berdiferensiasi menjadi sel dengan struktur dan fungsi khusus.
Jadi ada yang berfungsi sebagai pelindung, misalnya berdiferensiasi menjadi jaringan epidermis, ada yang berdiferensiasi menjadi xilem dan floem untuk mengangkut dan mengedarkan makanan, ada yang berperan sebagai jaringan permanen. Nah, untuk selanjutnya adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan-tumbuhan yang disebabkan akibat aktivitas meristem sekunder atau yang kita kenal dengan nama kambium. Kambium hanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil dan tidak dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Jadi kalau tadi pada gambar sebelumnya ini di sana terdapat tanaman beringin, maka tanaman beringin ini adalah tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder karena dia memiliki kambium pada batangnya sehingga batangnya bisa membesar. Sedangkan pada tumbuhan jagung dia tidak memiliki kambium karena dia adalah tumbuhan monokotil. Jenis kambium pada tumbuhan dikotil ada kambium vaskuler, yaitu kambium yang berperan dalam pertumbuhan jaringan pengangkut atau vaskuler, yaitu xilem dan floem. Lalu ada kambium gabus atau velogen yang berperan menggantikan epidermis yang rusak karena tumbuhan bertambah besar. Velogen atau kambium gabus akan membentuk veloderm yang merupakan sel hidup ke arah dalam dan velum atau sel yang mati ke arah luar. Sebagai akibat dari pertumbuhan dari kambium ini, maka nanti ada suatu struktur yang disebut dengan lentisel atau nama lainnya adalah celah gabus yang berbentuk lensa. Dia ada pada bagian kulit tumbuhan. Dan pada tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder, kalau kita potong batangnya, maka di sana ada lingkaran tahun, yaitu formasi seperti lingkaran yang terbentuk karena perbedaan aktivitas xilem dan floem ketika musim kemarau dan musim penghujan. Ketika musim kemarau karena kekurangan air, lalu zat hara diserap sedikit, maka bagian yang terbentuk tipis. Sedangkan pada musim penghujan karena air berlimpah, kemudian nutrisi juga banyak yang terserap dalam air oleh akar, maka kemudian bagian ini lebih lebar. Nah, tipis lebar ini akan berselang-seling setiap tahun sehingga membentuk lingkaran tahun. Jadi ketika kita memotong tumbuhan sebenarnya kita bisa menghitung berapa banyak lingkaran-lingkarannya itu. Dan itu akan menyebabkan kita tahu berapa umur tumbuhan tersebut. Nah, sekarang sudah jelas bukan apa itu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder? Apa yang bisa kalian simpulkan melalui apa yang sudah Ibu jelaskan tadi? Mana tumbuhan yang mengalami pertumbuhan primer dan mana tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder? Ya, pohon beringin mengalami pertumbuhan primer maupun sekunder karena dia termasuk tumbuhan dikutil yang memiliki kambium. Sedangkan tumbuhan jagung adalah salah satu tumbuhan yang hanya mengalami pertumbuhan primer saja karena termasuk tumbuhan monokotil yang tidak memiliki kambium. Baik, untuk pembelajaran hari ini kami cukupkan sekian. Kita lanjutkan dengan latihan soal. Selamat mengerjakan.